Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Di mana malam hari ini kalau kita lihat ya Bitcoin kembali koreksi teman-teman ya setelah dia menyentuh ya kurang lebih di 117 ribuan ya teman-teman ya. Kali ini berada di area 116 ribuan. Dalam 1 jam terakhir dia turun sekitar 0,15%, tapi dalam 24 jam dia masih kondisi yang cukup bullish teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya seperti Ethereum ini naik sekitar 1,92%. XRP udah kenceng ya di area 8% kenaikan malam hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang udah ambil XRP sekitar di area 2,9 dolaran, teman-teman udah senyum-senyum sendiri ya karena udah ada profitnya juga teman-teman ya. Terus secara overall di sini sih market dalam kondisi yang cukup bagus ya, yang cukup bagus, hijau royo-royo meskipun ya masih ada lah beberapa altcoin yang masih meronta-ronta ya, tapi secara overallnya di sini udah mulai hijau royo-royo ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Udah pada running profit belum? Ini sih Picoin malah di 39 ya urutannya, dia masih ada recover sekitar 1,81%. Terus kalau kita lihat dari sektornya memcoin gimana ya kan? Kita cek bareng-bareng di sini kalau kita lihat juga dari sektornya memcoin ya, dari market cap dan volume ini masih naik ya, market cap 2%, volume 28%-an. Dan kalau kita lihat secara overallnya di sini top 1 sampai 3 ini masih bullish ya. Bahkan Pengu juga masih cukup bullish teman-teman ya. Jadi rata-rata memcoin ini masih dalam kondisi yang cukup bagus. SPX ini naik 9% bro. Terus kalau kita lihat Floki naik 7%, di sini Fartcoin sekitar Floki 3% ya, 7% itu dalam 7 hari terakhir. Fartcoin naik 2%, Dogwif ini naik sekitar 2,7%. Nah, untuk teman-teman yang mau share Dogwif silakan ya, tapi TP-nya nanti di $1. Gitu teman-teman. Harga daripada WIF ini di bawah $1 kalau kalian ingin masuk, TP-nya di $1 ya gitu. Nah, kalau kita lihat bersama-sama secara overall sih di sektornya memcoin masih pada cukup bagus ya, walaupun masih banyak juga yang koreksi, tapi it's okay ya. Beberapa meme coin yang kita bahas, yang kita hold udah mulai recover. Nah, jadi di sini teman-teman ya, bisakah jaringan Pi Network itu mencapai di level $1 kembali gitu kan? Nah, kemarin kita sempat bahas ada sekitar 20 juta US dollar ya yang ya buat dana investasi Pi Foundation-nya ya, atau ya bisa dikatakan Pi Venture Capital-nya gitu ya. Jadi kan dia ada dana sekitar 100 juta US dollar ya. Terus dia itu udah mendanakan sekitar 20 juta US dollar lah bersama dengan Coinbase ya, Coinbase Capital, ada Venture Capital juga, terus ada ya banyak ya teman-teman kemarin sempat kita bahas. Terus kalau kita lihat jaringan Pi itu mengalami sedikit pemulihan hari ini dengan harga naik lebih dari 5% dan saat ini berkisaran di area 3662. Meskipun hal ini mungkin memberikan sedikit kelegaan bagi pemegangnya, nilai token masih turun lebih dari 20% dalam 30 hari terakhir teman-teman ya. Secara keseluruhan penurunannya cukup tajam pada 26 Februari 2026 atau sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi Pi itu mencapai rekor tertinggi di area 2,98 US dollar. Namun sejak itu harganya telah anjlok hampir 88% dari harga tertingginya. Dan di sini kalau kita lihat ya tinjauan teknis pola bullish tapi perlu kesabaran. Nah, jadi memang ya teman-teman segala sesuatu itu memang kita perlu yang namanya kesabaran. Nggak ada ya istilahnya kayak secara instan. Kecuali kita memang benar-benar menemukan hidden game yang notabene kayak Shiba waktu tahun 2021 kan. Terus kayak PP Coin. Kalau PP Coin termasuk cukup singkat teman-teman. Kalau Shiba itu perjalanannya masih agak panjang ya. Jadi dia itu genap umur setahun baru ngepam kalau nggak salah teman-teman ya, Dogecoin gitu kan. Nah, jadi memang semuanya itu butuh waktu ya kan. Siapa tahu nih teman-teman ya, jangka panjangnya kita nggak ada yang tahu nih tiba-tiba ada gebrakan apa dari timnya Picoin gitu kan. Nah, terus di sini ketika Picoin terdaftar di bursa saat itu menghasilkan sekitar 2,98 itu untuk all time high-nya.
Setelah itu kita melihat ke koreksi daripada si Picoin itu ya teman-teman, dari all time high-nya sampai saat ini. Makanya saya waktu itu sering bilang terhadap teman-teman ya, jual aja dulu bro ya, tunggu dia koreksi masuk lagi karena potensi dia turun tinggi gitu kan. Tapi ya mau gimana, waktu itu kan banyak hujatan, ya udahlah ya terserah, yang penting saya udah memberikan saran buat teman-teman. Nah, meski begitu mereka memperingatkan bahwa harga PAI masih berpotensi turun lebih jauh menuju zona support terdalamnya, yaitu di area 2,5 sampai di kepala 3 sebelum terjadi penurunan. Jika breakout berhasil, target harga selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sekitar 0,6 sama 0,7 lalu ke area 1,2 hingga 1,3 US dollar. Itu adalah level-level ini menarik bagi para analis untuk peluang jangka pendek dan menengah. Jadi ini adalah price prediction harga daripada Picoin dalam jangka pendeknya, yaitu di antara 0,6 sampai di area 0,1,2 0,6 sama di area 1,2 US dollar. Itu adalah price target jangka pendek untuk si Picoin. Faktor-faktor yang dapat mendukung pemulihan dari sisi fundamental, terdapat beberapa perkembangan yang berpotensi memperkuat pemulihan dompet Pi. Gini, dengan opsi beli Pi langsung yang memungkinkan pengguna ya itu membeli token menggunakan kartu kredit Apple Pay ataupun Google Pay, sehingga memudahkan pengguna untuk bergabung dengan jaringan. Nah, aktivitas paus juga merupakan sinyal kepercayaan pasar. Sebuah dompet misterius kini menyimpan dari 331 juta 331 juta koin Pi ya teman-teman, yang bernilai sekitar 148 juta US dollar. Nah, sebenarnya kalau kita melihat perkembangannya cukup oke ya. Perkembangan daripada si Pi itu kan dia bisa dibeli menggunakan App Store sama Google Play ya kan. Dan dia juga diakumulasi oleh para whales, yang dimana ya diindikasikan si alamat ini bukan milik dari core timnya atau Pi Foundation gitu kan. Dalam 3 hari terakhir, seorang investor besar juga membeli 5,3 juta token Pi senilai sekitar 2,4 juta US dollar. Sebuah langkah yang seringkali mendadakan akumulasi oleh pemain berpengalaman. Meskipun pemulihan ke level 1 dolar tidak akan terjadi dalam semalam, kombinasi pola teknis bullish, akumulasi besar oleh paus, kemudahan pembelian, dan kehadiran kasus penggunaan berbasis AI baru menunjukkan bahwa Pi masih memiliki peluang besar untuk bangkit kembali gitu teman-teman ya. Jadi masih ada potensi atau prospek untuk Picoin itu bisa bangkit kembali teman-teman ya. Ya semoga saja dalam waktu dekatnya ke area 0,6 sampai 0,7 dulu udah full senyum teman-teman, apalagi bisa ke 1 dolar. Oke. Jadi buat komunitas Picoin semangat ya, tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.